لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kerinduan mendalam menuju Tanah Suci Makkah kini tengah menyelimuti ratusan calon jemaah haji di Provinsi Kalimantan Utara. Waktu yang dinanti setelah belasan tahun mengantri akhirnya tiba. Namun, di balik kebahagiaan yang memuncak, kesiapan fasilitas penampungan logistik dan akomodasi lokal masih menyisakan tantangan nyata. Selasa, 5 Mei kemarin, Kompleks Islamic Center Tarakan menjadi saksi peresmian Tower 2 Asrama Haji Transit Kaltara oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Daniel Ansar Simanjuntak. Bangunan megah senilai 53,76 miliar rupiah dari dana surat berharga syariah nasional atau SBSN ini telah rampung sejak Desember 2024 lalu. Kendati demikian, dengan total 77 kamar, 2 tower yang saat ini baru mampu menampung 308 orang. Padahal kuota jemaah haji Kaltara mencapai 489 orang. Terdiri dari 77 kamar dengan kapasitas 308 orang. Nah, kalau kapasitas seperti ini sementara kuota haji Kaltara saat ini adalah 489 orang. Berarti masih ada kekurangan, Pak. Mudah-mudahan nanti di tahun-tahun berikutnya kita akan mencoba memohon kepada Wamen untuk dibangunkan ditambah asrama lagi. Harapan besar pun dititipkan kepada pemerintah pusat agar penambahan tower berikutnya dapat direalisasikan tahun depan. Tak hanya itu, tahun ini Kaltara juga tengah bersiap membangun aula asrama haji berkapasitas 1.000 orang senilai 40 miliar rupiah serta pusat terpadu haji di Kabupaten Malinau. Angin segar infrastruktur ini melengkapi kesiapan fisik dan mental yang harus dipersiapkan secara mandiri oleh para jemaah. Aura keharuan dan semangat itu tampak jelas di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan pada Selasa 28 April. Sebanyak 186 calon jamaah haji Kota Tarakan resmi dilepas. Terdiri dari 116 jemaah perempuan dan 70 jemaah laki-laki, rombongan ini siap mengudara menuju Baitullah untuk musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Menariknya, Wali Kota Tarakan Dr. Haji Hairul beserta istri Siti Rujia turut berada di tengah-tengah saf reguler setelah menanti antrian selama 13 tahun. Seminggu sebelum pemberangkatan itu semestinya sudah tidak boleh lagi ada kegiatan. Jadi kegiatan jemaah haji kita harapkan yang resmi-resmi sudah tidak ada lagi. Dan kita juga harapkan tadi kepada jemaah, saya sampaikan juga supaya aktivitas selama menjelang keberangkatan ini harus betul-betul menjaga istirahat, ya, menjaga makan, gizi, banyak minum, ya, olahraga ringan seperti itu. Perjalanan haji adalah perjalanan fisik, ekonomi, dan spiritual yang menguras banyak energi. Wali kota mengingatkan pentingnya menjaga stamina dan kesabaran agar ibadah dapat terlaksana dengan sempurna. Segala persiapan, mulai dari paspor, manasik haji bertahap, hingga tes kesehatan telah dilalui seluruh jemaah, dari yang paling tua berusia 80 tahun hingga yang termuda yang menyimpan kisah penuh haru. Di antara barisan jamaah terselip wajah penuh binar sekaligus haru milik Azizah Nur Dewanti. Gadis berusia 21 tahun, putri dari seorang anggota DPR di Tarakan Haji Yancong, dinobatkan sebagai jemaah haji termuda. Namun, keberangkatannya tahun ini bukanlah sekedar impian masa muda biasa. Azizah melangkah maju untuk menggantikan almarhumah ibundanya, Siti Nur Hidayah, yang telah berpulang ke Ramatullah pada tahun 2020 silam akibat sakit.
2020. Ya, udah sih ada penyakit bawaan. Ya, ganti almarhum ibu. Sedang haji. Ya, pastinya almarhumah ibu saya, keluarga, sahabat, kerabat, semuanya yang nitip doa kan banyak ya. Banyak kayaknya doa. Beban amanah, untayan doa dari kerabat, serta kerinduan kepada sang ibu dibawa Azizah dalam setiap langkah manasik dan olahraga ringannya demi fisik yang prima di tanah suci kelak. Dari keterbatasan fasilitas asrama transit hingga keteguhan hati para jemaah, Kalimantan Utara melepas para tamunya dengan doa terbaik.